Halo teman-teman Baba Studio, kembali lagi dalam materi landing page. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat WordPress pada alamat hosting ya. Nah, tahapan-tahapannya menginstal WordPress adalah seperti ini. Yang pertama, yang harus diperlukan adalah alamat hosting dan sudah ada domainnya ya. Nah, nanti kita akan buka alamat hostingnya masing-masing. Lalu, ketika sudah kita buka halaman hostingnya, nah di sini kita dapat men-scroll ke bawah. Di sini nanti akan menemukan section atau tab add-ons. Lalu di sini kita pilih menu WordPress ya untuk penginstalan WordPress. Pada poin ketiga di sini akan masuk ke dalam jendela WordPress installation. Nah, di sini kita dapat mengklik Add New WordPress seperti ini. Dan ketika diklik Add New WordPress, maka nanti Anda akan diminta untuk mengisi data-data untuk penginstalan ini. Nah, lalu kita dapat menginstalnya seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini coba kita buka domainnya masing-masing atau hostingnya masing-masing. Nah, kalau punya saya di sini adalah seperti ini, ada digital.babastudio.id. Nah, di sini saya akan masuk ke halaman hosting saya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam halaman hostingnya ya. Nah, di sini coba kita scroll ke bawah, kita cari section add-ons atau tab add-ons. Nah, di sini ya, pada tab add-ons kita pilih menu WordPress. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam halaman WordPress installation dan di sini untuk menginstal WordPress, di sini kita klik Add New WordPress. Nah, maka di sini Anda akan diarahkan untuk mengisi data untuk penginstalan WordPress Anda. Nah, di sini yang pertama Anda akan diminta choose domain, berarti domain untuk penginstalannya. Kita mau install di mana? Nah, kalau di sini misalkan di digital.babastudio.id, tapi kalau di teman-teman, kalau misalkan di domain utamanya sudah ada websitenya, nah di situ bisa pilih subdomainnya masing-masing seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini in directory. Di sini in directory merupakan URL-nya, URL yang mau akan kita akses untuk menampilkan WordPress ini apa. Misalkan kalau WP di sini, jadi nanti kita mengakses digital.babastudio.id /WP seperti itu ya. Nah, kalau misalkan mau hanya nama domainnya saja atau nama subdomainnya saja, nah di sini kita bisa menghapusnya seperti ini ya. Oke. Nah, lalu di sini ada pilih bahasa. Saya sarankan di sini menggunakan bahasa Inggris saja, bahasa internasional ya. Dan di sini di bawahnya ada advanced option. Advanced option ini berisikan tentang settingan untuk database ya. Misalkan di sini ada nama database-nya apa, user untuk mengakses database-nya apa, dan password untuk mengakses database-nya apa. Untuk database dan username bisa diganti, bisa juga enggak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting di sini adalah passwordnya. Misalkan di sini passwordnya adalah seperti ini, Baba Studio 2020 misalkan ya. Oke, kalau sudah kita klik install. Nah, lalu di sini kita klik continue. Oke, kita klik continue lagi. Maka di sini akan melakukan instalasi WordPress. Oke, jika sudah, maka di sini dia sudah terdaftar ya dengan domain ini, path-nya ini, dan macam-macamnya seperti ini ya. Nah, sekarang WordPress kita sudah bisa diakses. Sekarang kita dapat mengakses websitenya, yaitu dengan cara di sini coba kita tulis digital.babastudio.id kasih /WP admin seperti itu ya, untuk masuk ke halaman admin untuk kita men-setting properties yang ada di website kita nantinya ya. Nah, misalkan di sini kita dapat men-setting language yang akan kita pakai dalam website ini. Misalkan di sini adalah English. Nah, di sini kita disuruh melengkapkan informasi tentang website kita nantinya. Nah, misalkan di sini ada judul website. Judul websitenya mau apa? Misalkan di sini ada kursus
digital marketing. Nah, lalu di sini kita berikan username-nya. Nah, ini username untuk kita login ke halaman adminnya ya nanti ya. Misalkan di sini ada admin digital seperti ini, dan passwordnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, apabila di sini passwordnya terlalu mudah, kita dapat menceklisnya seperti ini ya. Nah, apabila susah, maka dia tidak usah terchecklist lagi seperti ini ya. Oke. Dan di sini coba kita masukkan email masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada search engine visibility. Nah, di sini dia menunjukkan apakah website kita ini bersifat pribadi, apakah bersifat umum. Nah, umum itu kan berarti kan orang lain kan dapat mengetahuinya ya. Tetapi kalau bersifat pribadi, berarti hanya dirinya sendiri atau hanya orang terdekatnya dia aja yang tahu. Nah, ketika bersifat pribadi, nah kita dapat menceklisnya. Tetapi kalau misalkan website ini tidak bersifat pribadi, maka kita tidak usah menceklisnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita install WordPress. Oke, di sini dikatakan telah sukses ya. Jadi WordPress kita sekarang sudah dapat digunakan. Coba kita klik login. Nah, di sini coba kita masukkan username yang telah kita buat. Yang tadi adalah admin digital dan passwordnya. Oke. Nah, jadi ini ya halaman admin WordPress kita nantinya. Oke, di sini kita juga dapat mengunjungi halaman depan website kita ya, atau halaman landing page-nya ya, landing page yang masih belum kebuat. Nah, di sini kita dapat menulisnya digital-studio.id. Ini. Nah, ini dia ya. Jadi ini halaman untuk pengunjung kita nanti, dan ini halaman untuk kita nanti mengedit-edit website kita nantinya ya, seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.